Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Amalia dengan NIM 2214318. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Filsafat Umum dengan dosen pengampu Bapak Dr. Evan. Hobi saya memasak dan asal saya itu dari Kampung Kadu Dadap, Desa Ciput, Kecamatan Ciput, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Nah, yang pertama itu ada perbedaan sifat kebenaran ilmu, filsafat, dan agama. Sebenarnya ketiganya ini mempunyai sumber kebenaran yang berbeda-beda. Kebenaran misalkan kayak kebenaran ilmu pengetahuan bersumber dari rasio dan fakta, kebenaran filsafat bersumber dari rasio dan intuisi, sedangkan kebenaran agama itu bersumber dari wahyu. Nah, selanjutnya yaitu ada hubungan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam melandasi pengetahuan yang komprehensif. Yang pertama itu ada ontologi. Ontologi merupakan analisis tentang objek materi dari ilmu pengetahuan. Nah, ini tuh berisi mengenai hal-hal yang bersifat empiris, serta mempelajari mengenai apa yang ingin dikerjakan manusia dan objek apa yang akan diteliti. Dasar ontologi juga objek materinya ini adalah pendidikan. Nah, itu tuh sisi yang mengatur seluruh kegiatan pendidikan. Jadi hubungan ontologi dengan pendidikan itu menempati posisi landasan yang terdasar dari fondasi ilmu, di mana disitulah terletak undang-undang dasarnya dunia ilmu. Selanjutnya ada epistemologi. Epistemologi ialah pengetahuan sistematika mengenai pengetahuan. Nah, ia juga merupakan salah satu cabang filsafat yang membahas tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan asal mula pengetahuan, metode atau cara memperoleh pengetahuan. Aspek epistemologi adalah kebenaran fakta atau kenyataan dari sudut pandang mengapa dan bagaimana fakta itu benar yang dapat diverifikasi atau dibuktikan kebenarannya. Nah, jadi itu hubungan epistemologi dengan pendidikan adalah mengembangkan ilmu secara produktif dan bertanggung jawab serta memberikan suatu gambaran-gambaran umum mengenai kebenaran yang diajarkan dalam proses pendidikan. Selanjutnya ada aksiologi. Aksiologi ini mempelajari mengenai manfaat apa yang diperoleh dari ilmu pengetahuan, menyelidiki hakikat nilai, serta berisi mengenai etika dan estetika. Penerapan aksiologi dalam pendidikan misalnya dengan adanya mata pelajaran ilmu sosial dan kewarganegaraan yang mengajarkan bagaimanakah etika atau sikap yang baik itu. Nah, selain itu juga ada pada mata pelajaran kesenian yang mengajarkan mengenai estetika atau keindahan dan sebuah karya manusia. Dasar aksiologi pendidikan adalah kemanfaatan teori pendidikan tidak hanya perlu sebagai ilmu yang otonom, tetapi juga diperlukan untuk memberikan dasar-dasar yang sebaik-baiknya bagi pendidikan, sebaik-baiknya bagi pendidikan sebagai proses pembudayaan manusia secara beradab. Nah, yang ketiga itu ada sejarah filsafat dalam dunia Islam. Menurut Al-Farabi dalam kitabnya Tahsil As-Sa'adah, filsafat itu berasal dari Kaldania atau Babilonia, kemudian pindah ke Mesir, lalu pindah ke Yunani, Suryani, dan akhirnya sampai ke Arab. Nah, filsafat ini pindah ke negeri Arab setelah datangnya Islam. Jadi sebelum adanya Islam, filsafat itu sudah ada di negeri Arab ya. Karena filsafat yang pindah ke negeri Arab ini dinamakan filsafat Islam. Walaupun di kalangan para sejarawan banyak yang berbeda pendapat dalam penamaan filsafat yang pindah ke Arab tersebut. Namun kebanyakan di antara mereka menyimpulkan bahwa filsafat yang pindah tersebut adalah filsafat Islam atau Al-Ahwi 1984. Nah, selanjutnya yaitu kesan-kesan pada mata kuliah filsafat umum. Kesannya itu awalnya itu saya berpikir bahwa belajar filsafat umum itu susah, ribet, pusing, di luar nalar. Tetapi setelah dipelajari itu tidak seperti yang dipikirkan. Yang penting kita itu kayak memahaminya itu kayak serius gitu. Terus selain itu juga saya dapat setelah belajar filsafat umum tuh saya dapat terbiasa dengan cara berpikir kritis sehingga mampu menyelesaikan masalah dalam menghadapi kehidupan. Pesan saya itu semoga ilmu yang saya dapatkan dan teman-teman saya dapatkan pada mata kuliah filsafat umum ini bisa bermanfaat kini dan masa depannya dan masa yang akan datang. Amin. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.